Selamat berjumpa kembali para sahabat Yaski TV dalam acara Zumpa CEO. Zumpa CEO diselenggarakan oleh Yayasan Yaski, suatu yayasan yang didirikan pada tanggal 12 November 1969. Jadi sudah hampir 55 tahun. Yayasan Yaski adalah sebuah yayasan yang mempunyai visi dan misi Christ to the world by media, atau mengabarkan Injil ke seluruh dunia melalui media. Dan Yaski TV adalah salah satu sarananya. Pada kesempatan ini, kami ingin menghadirkan seorang tokoh nasional yang istimewa, yaitu Bapak Jonathan Parapak, yang pada hari ini juga didampingi oleh istrinya yang setia, yaitu Ibu N. Parapak. Mengapa istimewa? Karena falsafah hidup beliau adalah hanya karena kasih karunia Tuhan atau by grace alone. Sumpah CEO kali ini tidak cukup hanya dalam satu episode, tetapi karena begitu banyak yang ingin kami gali dalam kehidupan beliau, terdiri dari 3 episode. Pastikan sahabat Yaski TV tidak ketinggalan mengikuti episode kedua dan ketiga. Baik, sebelum kita menggali lebih dalam kehidupan beliau dalam talk show ini, kami ingin menguraikan riwayat hidup beliau. Beliau hampir lahir di tengah hutan. Pada saat itu, sekitar bulan Juni 1942, keadaan sekitar desa Limbong, Rongkong Luwuk terjadi gangguan keamanan. Sehingga Pak Yunus Kanakapalinggi dan Ibu Sule memutuskan kembali ke kampung halaman di desa Labo, Tanah Toraja. Saat itu Ibu Sule sedang hamil besar untuk anak yang keduanya. Perjalanan itu sungguh berat bagi Ibu Sule. Hampir Ibu Sule berpikir, jangan-jangan beliau akan melahirkan di tengah hutan. Hanya karena kemurahan Tuhan saja yang menghantar seorang pengumpul damar lewat dengan mengendarai kuda. Akhirnya Ibu Sule bisa duduk di atas kuda tersebut dan sampai ke tempat tujuannya dan melahirkan anak keduanya tersebut dalam keadaan sehat dan selamat pada tanggal 12 Juli 1942 dan dinamainya Limbong. Ya. Gitu ya Pak ya? Betul. Dan tanpa dokter, Tanpa dokter, tanpa perawat. iya. Jadi hanya oleh kasih karunia Tuhan. Wow. Bisa itu. Tanpa bantuan medis, Tuhan turun tangan sendiri. Ya. Wow. Ya. Masa kecil Pak Limbong dihabiskan di desa dengan tugas pokok mengembalakan Kerbau. kerbau. Setelah menyelesaikan SMA-nya, beliau pindah ke Makassar. Dan dalam perjalanan dihadang gerombolan DITII. Gitu ya Pak ya? Ya. Ya, karena anugerah Tuhan juga Pak Limbong bisa selamat sampai Ya, di dengan Makassar. kasih karunia Tuhan tidak kena peluru. Ya, jadi Ya. Dan juga hanya karena kasih karunia Tuhan, Pak Limbong adalah lulusan terbaik SMA pada saat itu dan mendapatkan beasiswa Colombo Plan. walaupun bahasa Inggrisnya masih kampungan, tapi karena sekali. kasih karunia Betul sekali Tuhan, ya Pak. ya akhirnya bisa dapat beasiswa untuk ke Australia. Iya. Dan beliau kuliah di Universitas Tasmania gitu ya Pak ya. 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 Saya pikir riwayat hidupnya cukup sampai situ dulu karena kita mau gali kehidupan beliau lebih lanjut dalam talk show ini. Begitu ya Pak ya. Ya. Sebagai seorang anak muda pada saat itu Pak, apakah Bapak punya cita-cita dan harapan di masa depan? Orang desa itu hampir tidak punya harapan masa depan. Jadi tidak ada cita-cita. Ini hidup dijalani
Ya begitu saja. Mengalir ya Pak? Ya diajak ke Makassar, ya pergi, ya ada kelompok plan, coba-coba. Semua itu kan tidak direncanakan, Ya. tidak ada cita-cita. Hanya saya percaya benar saat ini ya. Waktu itu tidak sadar, tahu, ya. tapi saat ini melihat ke belakang, saya yakin karena kasih karunia Tuhan, maka semua ini terjadi. Saya bisa hidup tidak lahir di hutan. Ya, saya bisa hidup tidak kena peluru. Saya bisa sekolah ya di perguruan tinggi tanpa bayar. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Puji Luar Tuhan. biasa. Luar biasa. Iya. Mari. Boleh ceritakan Pak sedikit, karena saya baca di dalam buku Bapak tuh seorang yang istilahnya tidak genit gitu loh. Tidak genit ya, nggak punya, maksudnya tuh tidak punya pacar pindah ini yang terus nanti pindah lagi berpacaran dengan berbagai jenis gadis gitu Itu ya. playboy namanya Bu. Iya, playboy. Lain itu. Iya, bukan tipe orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, bagaimana pertemuan Bapak dengan Ibu N? Kenapa Bapak bisa tertarik dengan seorang gadis cantik yang bule, begitu kan ya? Jadi bisa diceritakan kepada kami Pak sedikit. Itu kembali lagi oleh kasih karunia Tuhan. Karena pada saat saya datang ke Universitas Tasmania, saya dengar ini ada doa bersama pagi-pagi. Ya, jadi sesudah saya mengalami sentuhan Tuhan juga di Tasmania, maka saya hadir di doa pagi. Ternyata juga ada di situ. Tapi kan dia waktu itu katanya kasihan sama saya. Oh iya. Karena mungkin saya sendiri juga pandangan dunia agak sempit ya. Karena saya belum pernah keluar dari Tasmania ya. Jadi ya istilah insular juga berarti kan dari pandangan juga ya, kita agak terbatas. Jadi saya dengar dia berusaha berkomunikasi, berusaha berdoa, saya pikir kasihan banget bahasa Inggrisnya kurang bagus, dan perasaan saya orang yang bahasa Inggrisnya kurang bagus juga not very intelligent. Intelijensia juga kurang tidak pintar ya, Bu. Ya, kurang pintar ya, karena ya itu tolak ukur saya ya sebagai orang yang belum pernah ke sini kemari ya, belum pernah ke luar negeri ya. Jadi ya jelas bukan dari pihak saya. Tapi bukan itulah cinta pada pandangan pertama ya. ya kembali lagi kepada oleh kasih karunia Tuhan, maka ikut doa pagi itu menjadi inspirasi dari Tuhan bagaimana melayani Tuhan di universitas. Ya maka ya mungkin satu hal yang sangat ya ini jalan Tuhan. Bayangkan lagi praktek di laboratorium fisika, terus Andrew yang sebelah kiri saya tiba-tiba mengatakan, Jonathan, gimana kalau kita belajar Alkitab di kamar yuk? Saya bilang, apa? Belajar Alkitab? Iya, Bible study. Saya bilang, oke deh. Siapa? Kita berdua. Mulailah. Jadi saya mengenal Bible study itu mulai dari 2 orang. Kemudian ya sesudah beberapa minggu, ayo kita ajak teman dari 2 jadi 4. 4 jadi 8. Kemudian beberapa bulan akhirnya harus jadi tempat di luar kamar, di rumah seorang namanya Mrs. Rip gitu. Dia juga ikut. Jadi mulai interest kepada orang-orang Asia, barangkali belum ke saya gitulah. Ya. Dan itu merupakan satu permulaan dari inspirasi saya untuk dipanggil melayani Tuhan. Ya, melalui PA yang 2 orang ini, kemudian banyak, akhirnya menjadi persekutuan Kristen
di Universitas of Tasmania saya jadi presiden yang pertama. Iya. Oh. Ya, Di jadi International Student. ya itu Overseas Christian Fellowship ya. ya Overseas Jadi, Christian Overseas, Fellowship. ya. Sudah ada di negara bagian lain. Sudah ya? ada di negara Iya. yang lain. Jadi ini bergabung ya. 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 Jadi Overseas. artinya di University of Tasmania itu mendirikan sendiri kemudian bergabung dengan Intervarsity Fellowship. Betul ya. Oh, ya. Sebetulnya tempat kami pertama jumpa itu yang kayak perkantas ya. Ya. Jadi itu belum Overseas Christian Fellowship. Belum. Sudah yang disebut Evangelical Union yang kayak perkantas ini sudah berdiri, sudah lama berdiri. Jadi yang dirintis itu yang Overseas Christian Fellowship. Ya. Persis ya. Ya. Kalau dari sudut pandang Bu En bagaimana ketika berkenalan dengan Pak Jonathan sehingga akhirnya Bu En ada perasaan gitu loh kepada Pak Jonathan? Oh, ya. Ini perasaan nih. Ya sebetulnya kami berjumpa pada minggu pertama masuk kuliah, bayangkan ya. Tetapi tahun keempat ya baru kami bersama-sama di kepengurusan yang kayak perkantas ya. Jadi Bapak menjadi president, saya menjadi press secretary. Jadi pada waktu itu ikut rapat bersama. Terus saya sebetulnya sudah pernah ikut rapat dengan orang lain, ya orang Australia ya, yang kayaknya lari ke sini kemari, tidak jelas kemana, terus pusing-pusing bersama gitu ya. Terus tahu-tahu waktu orang Indonesia ini memimpin, kayaknya tenang dan bisa lihat inti masalah dan cepat menemukan jalan Solusinya. ya solusi yang ya diperlukan. win-win ya, Win-win. yang win-win solution. Terus saya pikir, wah lain daripada yang saya Jadi duga ternyata. ini cinta soal rapat gitu ya. Jadi mulai terbit benih-benih cinta gitu Bu. Iya, jadi sebetulnya Suka, saya rasa kalau kita bicara mengenai karunia ya, masing-masing orang oleh Tuhan diberi karunia dan mungkin Bapak diberi karunia kepemimpinan. Dan itu yang saya lihat yang merubah persepsi saya terhadap Pak Jonathan. ya Pak Jonathan ya. Jadi ya akhirnya nggak tahu ya, mungkin itu ya seperti itu bersemi ya. Jadi bukan hanya rasa kagum ya. Pak Jonathan juga bersemi dong Pak. Nggak tahu siapa yang ngejar siapa, nggak tahu ya. Jadi kelihatannya panci ketemu tutup gitu ya Bu ya. Sepertinya ya. Dan saya pikir yang paling penting adalah dari perkembangan ini tanpa kita sadar, Tuhan menunjukkan kepada kita visi sama. Ya. Jadi pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya pikir itu dasar walaupun belum terungkap dalam bahasa cinta gitu. Ya, tapi sudah sangat menikmati kebersamaan dalam pelayanan gitu. Dan memang ya kalau orang bertanya ya, bagaimana dengan pernikahan antar bangsa ya, biasanya jawaban kami berkaitan dengan itu ya. Visi, misi, nilai-nilai yang serasi. Karena itu yang lebih menjadi berkat ya, daripada hal lain ya, hal budaya. Ya semoga ya bisa dicari kompromi. Saya penasaran nih Pak Jonathan. Was it your first love? Yes. Walaupun ya ada berita-berita orang yang mencarikan saya gitu. Jodoh di Indonesia. Zaman dulu kan dijodohkan gitu Pak ya. Iya, jadi mau diatur-atur gitu. Tapi ya saya kan waktu di Toraja atau di Makassar kan anak desa. Jadi tidak ada inisiatif untuk ya macam-macam lah gitu. Ya selalu di sekolah duduk paling di pojok gitu. Ya, karena anak baru dari desa. Jadi tidak punya inisiatif. Tapi ya itu di dalam ya pelayanan dalam ini ya selalu hadir gitu. How about you Bu? Apakah cinta pertama? Sebenarnya sudah pernah pacaran agak lama dengan orang lain, tapi ya kalau dikatakan cinta sebetulnya
belum bisa digolongkan cinta ya. Jadi Bersahabat. mungkin karena kami sama-sama agak introvert ya. Jadi ya saya pikir dalam pasangan ya perlu sedikit saling mengisi ya. Oh, Dan, oke. ya kalau Iya. itu mungkin agak terlalu introvert. Jadi akhirnya kami tidak terlalu cocok ya. Oke. Aduh, terima kasih untuk keterbukaan. Bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda juga ya, bagaimana mencari jodoh ya Bu ya. Iya. Iya, bukan hanya mencari, tapi bagaimana mengandalkan tuntunan Tuhan. Iya. Amin. Dan Tuhanlah yang mengantarkan kita kepada the right person, orang Betul. itu. Dan Amin. itu prosesnya pun ya kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Iya, Ada iya, situ. Dan prosesnya panjang ya. Iya. Maksud saya waktu kami mulai pacaran, saya berumur 20 tahun. Ya. 20 ya. Oh, 20 tahun, soyang ya Bu. Ya, tetapi kami menikah saya sudah hampir 27 tahun. Jadi Oh, 7 memang years. digumuli, betul-betul Iya, digumuli. Jadi memang istilah jatuh cinta memberi kesan plak gitu ya. Ya. Mau tak mau nggak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi saya tidak percaya akan hal seperti itu ya. Selain mohon bimbingan Tuhan, ya banyak pertimbangan praktis juga ya. Jadi saya iya. dipaksa harus datang ke Indonesia dulu. Iya. Oh, Jangan sampai ya mengambil keputusan belum tahu seperti apa yang akan Iya, dihadapi. betul. Jadi saya sudah hampir 2 tahun di sini baru kami menikah. Iya. Jadi Pak Jonathan pulang dulu ya Bu ke Ya, Indonesia. Jadi- bulan September Ya. 69 ya. 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 Sempat LDR kalau gitu Bu ya, long distance Iya, relationship. dan Sulit ya. karena tidak ada telepon kan. Ya, belum ada HP ya Bu. Surat pun Surat Jarang. lama ya. jarang. Nah, ini boleh diberi apa namanya tip-tipnya Bu, karena biasanya anak muda sekarang kalau LDR putus Bu. Ya. Oh, sebenarnya sebelum itu 1 tahun di Melbourne ya. Ya. Satu Ya, tahun hebat. saya minta saya harus mengajar 4 tahun ya karena saya dapat beasiswa dari Departemen Pendidikan. Jadi tahun terakhir saya minta kembali ke kota di mana orang tua saya tinggal supaya bisa 1 tahun dengan mereka. Waktu itu saya masih Tasmania, dia bekerja di Melbourne. Oh. Jadi itu sudah 1 Sudah. tahun ya, 1 LDR tahun lebih ya. Jadi LDR. Ya mungkin kami berdua cukup suka menulis ya. Oke. Jadi cukup rajin Surat menulis menyurat. surat. Justru waktu dia kembali ke Indonesia, jarang sekali saya dapat surat. Sehingga saya rasa orang tua saya pasti khawatir. Karena memang jarang surat. Iya. Ya, zaman itu ya surat antara Australia dengan Indonesia Jauh ya. masih jarang. Jarang. Telepon pun itu tidak ada. Kan saya di Indosat yang memulai Iya. ya telepon ya internasional gitu. Jadi sulit sekali. Tapi mungkin yang bagi kami sangat penting adalah bahwa kita menapaki perjalanan menuju pernikahan itu dengan satu kehati-hatian dan keinginan untuk mengetahui pimpinan. rencana Tuhan. Tuhan. Nah, Iya. jadi kita tidak langsung, ayo kita menikah. Dia datang dulu ke Indonesia, mengajar di Universitas Pajajaran Bandung. 2 tahun. Bagaimana hidup di Indonesia. Saya aja pergi ke rumah orang tua saya yang miskin. Di Toraja? Ya di Toraja. Tidak ada WC, tidak ada air, listrik hanya sebentar. Waktu itu ya sudah ada, Ya, ada atau air belum tapi ada. harus ditimba ya. Ya, Lantai. dari situ rumahnya lantai tanah, dindingnya dinding bambu yang bisa ngintip-ngintip Ampun. gitu. Ya, jadi ini ya itulah kondisi orang tua saya yang relatif kalau kita bandingkan sekarang sangat miskin. Sangat miskin, tapi secara relatif di desa sudah lebih baik. Ya, karena ya sudah punya rumah gitu. Oke. Itu di Desa Labo ya Pak atau Desa Rantepau? Labo gitu. No. Tapi tinggalnya sudah di Rantepau. Rantepau, ya. Sudah di Rantepau. Jadi gitu. dari Makassar masih masuk lagi. masuk ya. Bukan Jadi di Makassarnya. Ya. yang
yang saya mau sharing itu adalah kita mengambil keputusan Ya. bukan tanpa ya tuntunan Tuhan, bukan tanpa ya data yang real Iya, iya, iya. bahwa saya ini orang miskin. Iya, realita, Ya, realita jadi ya, Bu. supaya dia tahu gitu. Iya, Ya. iya. Dan apakah dia masih mau ya menikah dengan orang miskin atau enggak Ya, gitu ya. kan? Ya itu. Jadi ya saya salut sama dia karena ya walaupun sudah tahu oh gitu. Ya. Jadi ya rumahnya aja rumah bukan rumah gubuk lah Gubuk. kalau boleh dikatakan. Ya, tapi kalau dipikir dia sudah bekerja di Indosat dan rumahnya bukan gubuk. Itu setelahnya, Bu. Sekali lagi karena anugerah Ya. Tuhan ya Pak Itu ya. setelahnya, Bu. Waktu Saya- pertama mau ambil keputusan kan belum Iya. ada. Iya. Rumah di Menteng belum ada ya, Bu. Tapi ada di Jatiluhur. Masih di Jatiluhur. Di Jatiluhur. Jatiluhur. Dia ada Tapi itu rumah kan dinas. rumah perusahaan, Rumah Ya. ya, Dinas. usaha. rumah dinas, Iya, iya. rumah bagus, Iya. apa punya AC, Iya. ya semua serba modern. Iya. Karena itu, jadi tapi ya kalau pulang kampung ya gitu. Sama Tapi lah. ya dengan berkat Tuhan ya akhirnya kan kita membangun rumah yang bagus untuk orang tua ya dan sudah balik ke sana melihat ya berkat Tuhan lah Ya. gitu. Kalau saya boleh tahu Bu En, melihat situasi Pak Jonathan Parapak dan family-nya, apakah cinta ibu tuh goyah atau enggak? Sebenarnya tidak, tapi mungkin kadang-kadang saya mengatakan kepada anak-anak saya kasihan sama kalian karena mereka konsep berlibur Iya. adalah ikut papanya ke Bali waktu ada Iya. konferensi internasional, Iya. tinggal di hotel. Iya, Ya. yang enak ya. Ya. Nyaman. Kalau orang Australia kan banyak yang mempunyai yang disebut shack atau ya tempat yang agak sederhana. Iya. Dan keluarga kami punya di gunung ya, Gunung. yang tidak ada listrik. Iya, Jadi ya kalau hari pertama kedua karena dingin masih ada daging, tapi setelah itu kornet terus ya. Kornet terus ya. Makanan kaleng. Makanan kaleng ya, dan ya WC-nya di luar. Jadi saya sudah sedikit terbiasa dengan yang tidak terlalu mewah ya. Iya, iya. Iya. Tapi saya sebenarnya mau mundur ke masalah komunikasi LDR. Karena satu hal yang saya sedikit mengkhawatirkan saya sebelum saya datang, dan saya pikir mungkin mengkhawatirkan orang tua saya adalah hampir tidak dapat surat dari dia. Oh. Dan ya memang katanya masalah komunikasi, tapi salah satu alasan lain yang dia pakai adalah begini. Zaman itu surat-surat bisa. Tunggu Pak, biar Bu En Jangan yang dipotong, Pak. Jangan dipotong Pak. Iya, silakan. Dia sering kasih perangko katanya sih, terus masukkan ke apa namanya yang Box. box di Pos. pinggir jalan. Iya, Iya. post box. Pinggir jalan. Terus katanya waktu itu kan kalau belum dicap perangkonya, orang akan ambil, terus perangkonya diambil Diambil. bisa Ah. dipakai lagi. Bisa, Iya. betul. Jadi dia mengaku banyak kirim surat yang kira-kira Tidak begitu sampai ya? nasibnya yang nggak sampai. Percaya Iya. nggak ya? Pasti, Bu. Dan belum bisa Saya- belum bisa telepon, Belum bisa Iya. telepon. belum bisa telepon, belum ada SMS, Iya. belum ada itu. Kalau saya sih mengenal karakter Pak Jonathan sampai saat ini, saya percaya Bu. Oh, Oke, well, saya berusaha menghilangkan semua kecurigaan kalau seandainya pernah ada ya. Iya. Dan sebetulnya yang saya terima, kalau mau tahu cerita-cerita yang agak santai, sebetulnya yang berhasil saya terima adalah beberapa slide. Masih ingat slide? slide. Yang slide dulu? Yang ya Slide. slide yang pakai proyektor. Oh, Yang dulu apa namanya? dalam film bahasa- ya. Tapi yang Yang kotak kecil-kecil kan? kotak Iya. kecil Iya, gitu iya, ya. saya tahu. Itu tiba di Tasmania sebelum saya berangkat. Oh. Terus isinya apa? Iya. Dia menjadi sakit. Iya. Dia masuk rumah sakit Cikini. Oh. Dan foto hampir semua foto itu dari perawat yang Oh, cantik. perawat yang cantik ya, Bu. Bayangkan saja perasaan khususnya orang tua saya. Oh, galau. Kalau bahasa sekarangnya galau. Bu En. Jadi salah satu dampak penyesuaian dari suasana Australia ke Indonesia, Iya. Iya. itulah saya sekali itu masuk rumah sakit. Oh. Jadi ini. Iya. Ya, Ya. penyesuaian perut ya. Sekarang saya ingin lebih deeper lagi Pak.
terutama untuk bagaimana perjalanan Bapak itu sampai bisa mendirikan Perkantas gitu. Apakah ya sebenarnya setiap orang itu kan ada titik-titik ya Pak ya, titik-titik yang mengubah hidup dia. Dan apakah Bapak bisa ceritakan titik-titik tersebut sampai menuju ide mendirikan Perkantas? Sungguhnya ini semua kembali kasih karunia Tuhan. Seperti mungkin saya sudah ceritakan, pertama kali saya ditanya orang untuk apakah sudah lahir baru. Ya itu lagi nunggu bus di pinggir jalan gitu. Ada yang tanya, saya nggak tahu siapa, tiba-tiba ini. Gitu. Terus akhirnya Bible study itu tadi. Andrew akhirnya ketemu Pak Sun di Melbourne dalam satu konferensi OCF. Berdoa bersama di pojok itu, Tuhan apa yang kami bisa perbuat untuk Indonesia. Pak Sun Siregar pulang dulu, sudah itu saya menyusul. Ya kembali di Jakarta, kita ngumpul lagi berdoa. Ya di rumah dia sama di tempat kos saya di ini. Ya dan akhirnya kita yakin ya bahwa ini ya panggilan Tuhan untuk kita melayani mahasiswa di Indonesia. Ya jadi memang kelihatan sekali tuntunan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu ya mulai dari mempersiapkan saya sesudah ya ditanya soal lahir baru, banyak baca Alkitab, banyak ya sedikit belajar teologi ya untuk ini jarak jauh gitu ya dan mempersiapkan diri sehingga ya waktu pulang ke Indonesia itu siap untuk ya pelayanan. Tapi waktu itu juga sungguhnya pertama kali bicara dengan Sun itu dia tanya apakah saya bersedia jadi ya staff worker pertama. Ya saya bilang rasanya sih enggak gitu. Tapi dua-dua. Saya profesional dan melayani. Jadi waktu kita melayani ya kita bersama-sama ya sehingga waktu pertama kali itu termasuk waktu kami sudah menikah itu komitmen kami Sabtu Minggu itu adalah ya untuk Perkantas. Jadi memang mulai dari situ. Pada saat itu Perkantas awal-awal masih di Kramat 7 ya Pak ya? Di Kramat 7. Di tempat yang kecil di mana kita harus duduk di bawah. Tidak ada kursi, duduk di bawah benar-benar tanpa alas. Tanpa alas ya. Dan ya mula-mula hanya berapa 4-5 orang hadir. Akhirnya menjadi tidak muat ruangan ya. Kejadian berulang lagi ya Pak ya, dari 2 orang di satu kamar sampai menyewa suatu memakai rumah. Begitu juga di Perkantas Kramat 7 kelihatannya. Saya menyadari Pak, membuat atau mendirikan sesuatu itu tidak mudah. Ya, apalagi ide tentang Perkantas seperti yang Bapak sampaikan. Apakah dalam perjalanan selanjutnya kan tidak berhenti sampai di situ. Kita tidak hanya mendirikan titik, tapi juga kita bermaksud untuk mengembangkan pelayanan tersebut. Apakah pada saat itu ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Dan bagaimana Bapak secara persisten mempertahankan visi dan misi Perkantas? Dari pemikiran mendirikan Perkantas saja sudah tantangan. Karena sudah ada GMKI. Ada navigator. Jadi kami ya Pak Sun waktu itu bergereja di Kuitang, saya ikut di GKI Kuitang. Ya akhirnya kita undang teman-teman itu dari GMKI, dari navigator di belakang gereja Kuitang. Kita jelasin ini yang kita ini dan masih ada ruangan untuk pelayanan mahasiswa yang kita ingin lakukan. Tidak berhenti di situ. Sesudah kita mulai jalan termasuk di UI dan ya di Trisakti itu akhirnya kita dianggap sebagai ya guru-guru penyesat. Ya jadi itu sampai oleh GKI di mana ya itu kita diundang diadili. Mengapa menjelaskan
ya apa yang maksudnya dengan itu ini. Jadi tantangan itu selalu ada. Juga dari khususnya ya teman-teman GMKI, Iya. walaupun mereka juga ingin saya ikut di GMKI GMKI. gitu, ya selalu mempertanyakan, termasuk juga dari PGI. Nah, Iya. tapi kita pendekatannya terus tidak pernah merasa ya oke selalu pasti ada tantangan. Ya dan dengan berkat Tuhan ya akhirnya kan saya di PGI juga diminta ya membantu. Bantu. Di GKI Kuitang saya diminta jadi ya majelis. Iya. Ya Gereja di juga. GKI Kuitang saya memulai PA, PA. membuat buku PA gitu. Oh, Jadi oke. di gereja aja sama. Ya. Juga mereka ragu-ragu apa sih ini ya perkantasan ini. Ya dan di HKBP sama. Tapi kan sesudah sekian tahun akhirnya salah satu tokoh HKBP mengatakan karena perkantas maka semakin banyak pelayan-pelayan Tuhan di HKBP. Oh, Ya dan oke. dari itu dan itu Iya. publicly Iya. stated Publicly, dari situ. Iya. Dan ya di daerah-daerah lain termasuk gereja Toraja, Iya. walaupun mereka ragu-ragu barangkali, tapi karena saya ya tanda kutip terpaksa diterima, Iya, terpaksa iya. diterima kali Lama gitu. kelamaan. Dari situ. Jadi saya kira perjalanan perkantas memang tidak mudah, mulai dari mula-mula dan sempat juga ada mungkin Ibu Yudit sudah ikut ya saat mungkin 2 tahun itu kita merasa Iya. mau terus enggak atau enggak ya. Iya. Saya waktu itu di Jatiluhur. Iya. Ya setelah jadi itu. agak tidak terlalu sering ikut di Jakarta. Iya. Sudah ada pikiran ini mau terus nggak? Ah. Tapi akhirnya saya kembali ke Jakarta dengan teman-teman itu kita yakin we go ahead dan sekarang puji Tuhan ya sudah hampir di seluruh Indonesia dan Perkantas. dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Ya bukan kita mau keluar dari gereja, tapi justru sekarang tokoh-tokoh gereja, pelayan-pelayan gereja yang setia itu adalah ya binaan-binaan perkantas. Ya, banyak Ya, mereka. dan itu saya kira ya. Sebagiannya. Ya. Ya, jadi Ya, saya begitu. bersyukur ini kasih karunia Tuhan. Ya sebagai pendiri satu pendiri perkantas itu diterima di PGI. PGI. Ya diterima di ya organisasi yang lain, diterima di berbagai gereja. Ya. Ya jadi tidak mudah memang ya, tapi it took times untuk itu. Betul. Jadi pada akhirnya perkantas itu didirikan tanggal 29 Juni Ya. tahun 1971 ya Pak Iya. ya. Satu. Dan pendirinya adalah Pak Jonathan Parapak dan Pak Sun Sun Siregar, Siregar dan satu lagi David Wang. David Huang. Ya, Oh belum Pak Jimmy belum masuk ya? dan Pak Jimmy Jimmy staf belakangan. Oh Pak Jimmy Kuswadi belakangan. Ya, ya. Ya. Jadi saat ini Pak Sun Siregar sudah dipanggil Tuhan. Ya. Lalu Pak Jimmy Kuswadi berimigran ke Di Australia. Australia. Jadi sekarang ini Pak Jonathan yang masih setia di Indonesia bersama Ibu. Ya. Iya. Dan Pak Jimmy itu menjadi staf yang pertama. Iya. Ya, betul. jadi dia kontribusinya Cukup luar besar, biasa ya. sebagai the Di founding Indonesia Iya. ya. ya staff worker. Waktu itu di UI ya Pak ya. Ya di Sempat UI. mengajar juga ya. Itu pun strategi saya. Ya, ya. Kan memang saya pikir waktu mendirikan perkantas gimana ya masuk Ke ini. kampus. Ternyata ada kebutuhan dosen di UI. Ya. Dan saya dihubungi. Ya. Ya dan ya saya masuk di UI. Jadi saya boleh melayani di UI. Orang yang bukan di UI nggak boleh. Oh, Jadi oke. akhirnya juga waktu Pimpinan Jimmy Tuhan, ya. itu ikut, saya ajak supaya ngajar di UI, Ya. supaya boleh melayani di Oh, UI. oke. Itu Puji Tuhan. strategi Iya, waktu itu strategi yang jitu ya Pak. Dan Tuhan Jadi- memimpin juga ya, bukan Ya. jalan. Jadi dari situlah orang-orang seperti Wangapul, Pak Sakyus itu ya dari sana Bisa ya mengenal karena Tuhan. kita orang dalam, kita Iya, menjadi betul. orang dalam. Saya boleh tanya Pak, sebenarnya visi dan misi
Perkantas itu apa, Pak? Visi dan misi Perkantas itu terkait dengan panggilan untuk menyaksikan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, kalau kita berbicara visi dan misi dari Perkantas ya, ini selalu terkait dengan ya bagaimana kita berbagi tentang firman Tuhan. Bagaimana kita menyampaikan ya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada sesama. Jadi itu kan bahasa yang dipakai orang kadang-kadang penginjilan, pemberitaan Injil. Tapi juga visi dari Perkantas itu adalah bagaimana kita mempersiapkan para pemimpin masa depan. Ya, jadi kita ingin pemimpin yang saya sekarang di UPH banyak bicara pemimpin yang holistis. Ya, artinya ya memang mereka-mereka yang dipersiapkan secara akademis, secara intelektual, tetapi juga secara iman, ya agar nanti mereka menjadi pemimpin atau profesional yang holistis, yang bisa dipakai Tuhan, ya untuk memimpin, untuk memberitakan Injil, ya untuk mengajar, untuk ya memimpin teman-teman kepada pendalaman firman Tuhan. Dan itu yang saya kira banyak sekali dilakukan oleh Perkantas pada saat ini. Bu En bisa tambahkan? Oh, kalau saya tidak tahu juga, salah satu hal yang sering dikatakan di lingkungan Perkantas adalah student today, leader tomorrow. Nah, salah satu misi yang saya pernah dengar, Pak, tantangan kepada para alumni untuk perpuluhan waktu ya, untuk pelayanan. Jadi kalau misalnya kita lulus, let's say 28 tahun pada at the time ya, waktu itu, masa kerja kita mungkin sekitar 30 tahun atau 40 tahun, dan kami ditantang selain perpuluhan dana, kami juga ditantang untuk perpuluhan pelayanan full time, memberi waktu untuk melayani full time di berbagai pelayanan ya, nggak harus Perkantas, tetapi di gereja atau di tempat pelayanan-pelayanan lain. Apakah demikian, Pak? Iya. Misinya. Jadi memang kita ingin sekali dan harus berikan contoh. Jadi saya majelis di Kuitang, ya memimpin komisi PA, ya dan bekerja harus mencerminkan juga visi Perkantas di tempat kerja. Itu bagaimana kita bekerja dengan jujur, apalagi saat-saat itu ya. Dan bagaimana kita ikut di dalam gereja Tuhan. Ya, sehingga secara holistik, ya itulah yang kita inginkan berkembang di antara teman-teman Perkantas. Ya, bekerja dengan baik, ya melayani, ya kalau bisa ya perpuluhan waktu dan juga perpuluhan dana kalau itu, dan ya menjadi ya pemberi teladan-teladan ya dimanapun dia ada untuk itu. Jadi sekarang kembali kepada strategi pelaksanaan daripada visi dan misi tersebut. Sebenarnya apa sih Pak yang dikerjakan di kampus-kampus itu? Jadi kita kan percaya bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi melalui persekutuan kita bina ya supaya yang bersekutu antar sesama tetapi utamanya dengan Tuhan. Kedua, bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi pedoman kehidupan kita. Karena itu kita tekankan Bible study. Ya, Pak, ya, ini pemahaman Alkitab. Ya. Ketiga, ya karena perintah dari Tuhan Yesus sendiri untuk menginjili, maka kita mengajak teman-teman untuk bergabung. Tetapi kita lakukan itu dengan pola-pola yang tidak bombastis, tetapi melalui pertemanan, melalui pelayanan, ya sehingga dengan demikian mereka tidak merasa dipaksa atau biarkan mereka menikmati
apa yang kita lakukan di Perkantas pada saat itu. Jadi ya arahnya saya kira ke sana. Jadi itu benar ya Pak ya, di kampus-kampus itu banyak kelompok-kelompok kecil penyelidikan Alkitab. Dan uniknya persekutuan itu atau Bible study itu diadakannya pas hari Jumat ya Pak ya, di mana kuliah itu agak lowong ya, karena ada saudara kita yang berdoa juga, sehingga kita bisa berkumpul dan mengadakan penyelidikan Alkitab ya Pak di situ, bahkan bisa meluas ke banyak ruang gitu. Kadang-kadang nggak bisa juga menampung ditampung di satu ruang, tetapi sampai menyebar ke kampus-kampus yang kosong pada saat itu. Dan fakultas-fakultas. Ya, ke fakultas-fakultas. Bahkan akhirnya diusahakan di banyak fakultas mempunyai kegiatan seperti itu juga. Gitu ya Pak ya. Ya, puji Tuhan ya Pak bahwa Perkantas bisa berkembang dan disertai Tuhan sampai berumur 53 tahun ini. Ya. Jadi adik daripada Yaski sih Pak. Adik beda 2 tahun ya. Yaski 55, Perkantas 53, coming soon gitu. Dan saya terlibat setelah 10 tahun ya Perkantas di Trisakti Pak. Saya dengar tahun 72 mulai di Trisakti. Dan saya ikut camp nasional Perkantas di tahun 79. Ibu Yudi angkatan pertama ya Bu ya. Ya mungkin pertama angkatan kedua lah. Angkatan kan saudaranya yang angkatan pertama. Namanya siapa? Robi Kurniawan. Karena gambarnya ada di buku lagu. Memulai hidup baru. Main gitar. Betul. Di UI kan dia dulu ya. Di Trisakti Pak. Oh di Trisakti ya. Di Trisakti kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun langsung dia dikirim ke Belanda. Ke Belanda kan. Dia suka waktu kita masih di rumah kecil di gondang dia gitu. Gondang dia. Dia datang ke rumah itu. Saya sering datang ke rumah Bapak dan Ibu ketika sudah di Purwakarta ya, Jalan Purwakarta. Anak-anak masih kecil. Udah gede itu rumahnya. udah seperti di Tasmania Bu. Lebih besar. Karena sebetulnya cerita mengenai rumah itu adalah bahwa rumah dinas dari bos di Indosat, bos Amerika, mau direnovasi, jadi mereka menyewa, mengontrak rumah di Jalan Purwakarta. Tetapi renovasi selesai sebelum masa kontrak selesai. Jadi tinggal di situ terus. Kemudian Ibu pindah ke Teguh Umar ya? Waktu saya jadi presiden direktur, jadi pindah ke Teguh Umar. Waktu orang Amerika pulang ya. Nah Pak, kalau melihat kepada 50 tahun yang lalu, 53 tahun yang lalu kira-kira ya, apa yang Bapak mimpikan tentang pelayanan di Perkantas itu hingga saat ini, bagaimana pendapat Pak Jonathan? Waktu kita, ya kalau pikiran saya balik ke Melbourne, di pojok itu berdoa dengan Pak Sun. Dengan Pak Sun. Dan secara formal membentuk Perkantas. Ini kan secara manusia sulit dipercaya. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Bayangkan dari pertemuan-pertemuan 2 orang, sekarang ada sekian ribu pertemuan di seluruh Indonesia. Yang Tuhan izinkan terjadi. Semua itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita. Dan itu saya yakin Tuhanlah yang menghendaki Perkantas hadir di Indonesia. Jadi itu. Walaupun pada mula-mulanya banyak orang meragukan kan. Khususnya teman-teman GMKI. Tapi memang porsinya berbeda kan? Porsinya berbeda. Kalau kita bicara dengan teman-teman GMKI juga kan, ini fokus kepada iman Kristen tanda kutip. Tapi orientasinya lebih banyak sedikit politik.
Ya, kalau GMKI. Kalau GMKI. Jadi itu yang membedakan ya. Sedangkan Perkantas sama sekali tidak cenderung ke politik ya, tapi di kegiatan kerohanian. Jadi kenapa Pak justru harus di university Pak? Apakah karena pengaruh ketika di Tasmania atau memang ada suatu pemikiran yang lebih strategis gitu Pak? Aslinya kan taruhlah dipengaruhi atau diberi contoh. Mulainya Evangelical Union di Inggris. Di Inggris dulu. Ya, baru ke negara-negara lain. Jadi fokusnya memang kepada mahasiswa. Ya, jadi karena itu Indonesia menjadi khusus ya, yang tidak saja mahasiswa tetapi siswa ke siswa juga. Iya, turun ke siswa dan naik ke alumni ya Pak ya. Betul. Jadi betul, dan saya pikir ini kita syukuri waktu World Assembly di sini. Ternyata memang Perkantas yang agak khas gitu. Unik. Ya alumni, ya mahasiswa, siswa gitu. Jadi ya ini cakupannya ya lebih luas dan memang lebih indah lah dan lebih bagus. Ketika mahasiswa itu adalah suatu masa penuh dengan pergumulan, masa muda di mana mereka banyak mencari karena sudah intelektualnya sudah matang. Kemudian kita menginjili mereka di masa tersebut sehingga membekali mereka untuk setelah terjun jadi alumni masih ada 30-50 tahun dia bisa menerapkan apa yang telah diterima pada saat persekutuan tersebut gitu ya. Ya, dan saya kira kita syukuri Perkantas. Saya pikir lebih dari yang tempat lain karena ada alumni. Sehingga sangat strategis untuk kita terus membina alumni agar bisa berkarya secara holistis. Ya, selama menjadi apakah pegawai atau pengusaha. Ya, ini kan penting sekali di Indonesia. Betul. Dalam suasana Indonesia. Ini para sahabat Yaski TV yang akan dikemukakan Pak Jonathan Parapak dalam episode kedua dan ketiga gitu ya Pak ya. Kita sembunyikan dulu, jangan ceritain dulu Pak. Ini Pak Lukman saat ini menjabat sebagai bendahara Badan Pengurus Yayasan Perkantas. Sekarang kami ingin juga Pak Lukman memberikan sedikit informasi sekarang keadaan Perkantas saat ini. Wah, Perkantas saat ini seperti yang Pak Jonathan katakan tidak terduga dari semula dan sekarang sudah berkembang ya, memiliki lebih dari 200 staf lapangan maupun angka terakhir 275 ya. Iya. 275 di atas 200 sudah ya. Waktu umur 50 tahun itu sekitar 200-an. Jadi tapi tetap Perkantas saat ini tidak lari dari suatu gerakan, movement, student movement. Jadi student movement, fellowship dan organisasi ini harus terus seimbang. Dan puji Tuhan saat ini terus dikembangkan bagaimana menyusun pedoman board supaya setelah besar seperti ini tidak lari kepada organisasi, gitu, tidak menitik beratkan kepada kecenderungan organisasi. Walaupun ini penting ya untuk penata layanan, ya board menyusun kebijakan-kebijakan yang tidak keluar dari visi misi semula, dan keseimbangannya lagi dengan fellowship yang terus juga ada alumni juga mahasiswa, dan kami bersyukur masih ada pendiri senior yang membuat kita semua semangat ya. Dan yang utamanya yaitu adalah student movement ini. Student movement. Jadi memang kan maka diperlukan para church ini. Karena di mana-mana kelihatannya susah sekali gereja untuk bisa masuk ke kampus. Dulu saya ingat di Trisakti dilarang. Dilarang oleh rektor. Di mana-mana tidak boleh
gereja atau apapun masuk kampus. Maka yang paling cocok adalah seperti yang sudah dialami sendiri oleh Pak Jonathan. Tentu itu Tuhan yang memberikan dia mengalami sendiri begitu berkat itu. Dan itu masih terus berlangsung. Doakan saja ke depannya ya, supaya visi ini terus. Dan puji Tuhan tahun lalu ya, Oktober kita menjadi tuan rumah World Assembly Agustus itu World Assembly IFES ya. IFES diikuti oleh 162 negara. Pesertanya hampir 900. Peserta ya 900-an ya, hampir 1000 dari berbagai bangsa. Ketika itu memuji Tuhan. Wow, luar biasa Pak. Dan Bapak Ibu juga sempat menghadiri suasana seperti itu. Dan kita Perkantas Indonesia ini diakui juga bahwa kita menyelenggarakannya termasuk yang terbaik, Pak. Iya, Pak. Iya. Termasuk yang terbaik ya. Betul sekali. Dari hospitality-nya, dari organize-nya begitu. Orang mau cari apa nggak sulit, semua sudah ada petunjuk dan protokolnya cukup bagus gitu. Puji Tuhan, seperti itu. Dan saat itu Pak Jimmy Kuswadi spesial datang dari Sydney untuk hadir dan mengikuti seluruh acara World Assembly berserta Ibu Janet. Ya, surprise buat kami, beliau memberikan waktu yang begitu istimewa kepada World Assembly. Jadi sahabat Yaski TV perlu diketahui bahwa kami pun, Pak Lukman dan saya adalah buah-buah pelayanan Tuhan melalui Perkantas, sehingga kami merasakan bahwa pelayanan ini perlu dikembangkan karena kami sendiri merasakan betapa Tuhan berbicara kepada kami dan hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kalau waktu saat itu saya tidak dibentuk melalui pelayanan Tuhan di Perkantas, mungkin saya menjadi orang yang berbeda. Sama dong. Sama, iya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak dan Ibu untuk episode ini? Jadi saya pikir percakapan kita ini adalah cara memuliakan Tuhan, bahwa dialah oleh kasih karunia-Nya yang menuntun semuanya. Ya, bukan kita. Tapi luar biasa bagaimana Tuhan yang memperhatikan Indonesia. Dan dan gereja-gereja Indonesia. Saya betul-betul bersyukur karena ya Tuhan izinkan saya agak keliling Indonesia gitu. Di mana-mana di dalam gereja itu teman-teman alumni Perkantas sangat berperan, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Jadi ya kita syukuri semua karena kasih karunia Tuhan. Saya dengar Bapak di airport sering ketemu orang. Karena Pak Jonathan tuh khas gitu ya. Dengan postur tubuh dan penampilannya mudah dikenali. Sehingga setiap kali ketemu orang langsung bisa disapa dan melakukan interaksi. Dan ketika lebih lanjut atau lebih jauh berbicara, alumni Perkantas. Itu betul-betul selalu menjadi inspirasi bagi saya bahwa Tuhan bekerja. Ya, kadang-kadang kan kita mengatakan kita, tapi ya ini kan bukti bahwa Tuhan yang bekerja. Kita nggak tahu, kita nggak tahu, tiba-tiba disalamin. Ya ini barusan di airport ya. Ini ada lagi yang ini salamin saya. Saya ini Perkantas gitu. Jadi selalu menjadi, saya terharu lah. Itu kalau ini. Pasti Pak, pasti dan terharu. Itu menjadi satu sukacita dari Tuhan sendiri. Ya Pak ya. Ya, itu adalah kesempatan dari Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita menyaksikan buah-buah yang ditabur dan tumbuh dengan sehat dan baik ya. Jadi
nggak selalu kan benih yang ditabur itu tumbuh di tanah yang baik. Bukan suatu kebetulan, tetapi by the grace of God, pada saat ini saya dipercaya sebagai Badan Pembina Yayasan Yaski dan Badan Pembina Yayasan Perkantas. Harapan saya, kedua yayasan ini bisa terus berkolaborasi dalam memperluas kerajaan Tuhan dan memuliakan namanya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, sekarang dan senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Ya, jadi sahabat Yaski TV, kita akan sambung episode ini dengan episode yang kedua. Jangan lupa dan silakan subscribe ya katanya ya, subscribe. Supaya kita bisa terus-menerus menyampaikan ide-ide tentang Yaski TV dengan mengundang orang-orang yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, sampai jumpa di episode kedua. Makasih Pak Jonathan, Ibu Terima kasih. Terima kasih. Ya.